Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ansarihi wa alihi wa ashabihi. Kata bin Atabi angin lam isamitin. Sembalah musannif fil kitab Syekh Zainuddin Al-Malibari wa usul furu'an anallahu ta'ala syafirun akhirah wa sakinu jannah. Wa yu'idu min barakati wa karamati fi dunya wal akhirah wa man hadiri hadzal majlis mubarak. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Iki cuma ndak tak kei mukadimah ya. Wis mukadimahe nyusul ae. Mukadimah menyusul. Cuma Tasil Mubin ini adalah ta'liq atas kitab Fathul Mu'in yang akan kita pelajari di kelas ini selama sisa waktu. Sejalan dengan madah fikih untuk tulab Ma'had Al-Jami' Al-Ali di semester 4 ini. Apa tujuan dari kitab ini? Setiap mengarang kitab itu mesti ada tujuannya. Di mukadimah biasanya ngono. Tujuannya itu agar sampean itu bisa memahami untayan-untayan ibarah yang ditulis oleh pengarang Fathul Mu'in ini. Konon katanya Fathul Mu'in ini adalah kitab fikih yang amat rumit karena tidak sistematis. Pembahasan di sini kemudian loncat agak jauh. Atau kadang mubtada'nya di sini khobarnya jauh setelah terpisah dengan dengan perkataan yang amat cukup banyak. Nah, tapi uniknya kenapa Fathul Mu'in itu mesti ada di pesantren? Apa kira-kira? Fathul Mu'in itu mesti diajarkan di pesantren. Apa Rif? Kira-kira Rif? Apa? Mi Fahmi. Kira-kira apa Mi? Bahasamu tersirat tersurat antara nilai cah kuliah tersirat tersurat. Kenapa Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab itu mesti laris di kalangan pesantren? Apa? Masa Fathul Mu'in yang paling semacam iya. Iya. Ridho maca kabeh merem apa? Iso. Paham ya. Ya konon karena sistematika yang tidak teratur itu, monggo. Yang itu adalah apa? Panduan bagi siapapun santri sing iso maca Fathul Mu'in dengan pemahaman yang baik, berarti level fikihnya itu naik kelas. Terus rene ana santri sing iso maca kitab Fathul Wahhab utawa Mahali Kang Zuroibin, biasanya di atasnya Fathul Mu'in, itu level fikihnya juga lebih meningkat lebih tinggi lagi. Nah, biasanya setelah ngaji Fathul Wahhab atau Mahali Kang Zurohibin, guru itu sudah mempersilahkan kepada murid untuk belajar mustakil. Belajar secara mandiri, sudah dijazahkan oleh para guru ketika lulus pada tingkat itu untuk membaca kitab-kitab mutawalat, kitab-kitab yang isinya hasiah-hasiah ngono kae. Jadi I'anatul Thalibin itu enggak tahu diajarnya di pondok-pondok, cuma sebagai pendamping saja. Ya ketika itu sudah khatam Fathul Mu'in, anjuran dari guru itu mesti diminta membaca I'anatul Thalibin secara mandiri. Seperti itu. Jadi untayan ibarah yang ada di kitab ini itu nanti kamu lihat di ta'liq itu, lek ono salah yo bener no, maksudnya. Lek ono salah ya sampean bener nih. Yo kadang mungkin tengah malam itu saya ngantuk misalnya.
Saya ngantuk atau keluwen atau ya apa ngono. Oke. Tengah malam arepe golek sego ya kayaknya kok piye ngono. Saya tuh kalau mau ngaji itu sebelum ngaji itu kok makan ngantuk. Jadi setiap masuk kelas itu saya tidak pernah makan. Kalau makan pasti alamat ngantuk. Wis. Karena nasi kan karbohidrat ya. Kakek karbohidrat itu gampang ngantuk. Pemulihan sego tambah mie. Oh iya. Wis sego mie pisan. Oh iya. Ngantukan iku ngalamat ngantukan iku. Ya pernah ya? Ane pernah. Ya, ketika kepepet ya. Kepepet gak ada apa-apa maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakirna ma nasina warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lan di kopimu, tak nggo kopi enggak nggo kopi ya kan? Lek perempuan itu banyak yang ngopi juga. Banyak minum kopi. Kolbi bu, minum kopi apa enggak? Air putih campur kopi maksudnya. Lho. Brutal. Ojo ya, wong wedok iku perempuan iku jangan rokokan. Gak oleh rokokan. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah. Dene wis diawali ya. Sunnah den sunataken apa nikah? Sunnah den sunataken apa nikah? Ayin nikahu tegese nikah. Jadi naibul fa'il sunnah itu adalah lafadz nikah apa? Domir. Naibul fa'il sunnah itu domir. Nah, mergo iku domir mustatir takdiru huwa, maka syarih di sini menampilkan ai. Maksudnya sunnah itu ayin nikahu. Jadi naibul fa'il itu bukan ayin nikahu, itu bukan, tapi domir mustatir huwa ya'udu ila nikah. Sunnah din sunataken apa nikah ayin nikahu tegese nikah lita ikin kedue wong kang bronto. Bronto iku apa? Paham apa ora bronto? Bronto seno. Bronto iku maksudnya wong kang butuh jima, butuh wate. Ai muhtajin tegese wong kang butuh lilwati marang wate. Lafadz muhtaj itu segotnya ada berapa saja? Lafadz muhtaj itu bisa disebut segot apa aja? Hah? Master mem atau hurmem? Master mem terus isim fa'il terus maf'ul terus zaman makan. Madine apa madine? Ihtaja terus yahtaju ihtiajan terus ihtaj la tahtaj muhtajun. Nah, karena muhtajun itu bisa masdar mim isim fa'il isim maf'ul zaman makan. Piye caranya menentukan itu? Gimana caranya menentukan itu? Iya, melihat pada siakul kalam. Apa yang dikehendaki kata muhtajun itu? Apakah muhtajun bermakna dibutuhkan atau membutuhkan? Nah,
Jadi sampean itu harus mengetahui posisi diri kamu itu sedang dibutuhkan atau membutuhkan. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Khair di sini maknanya bahwa akhyar atau khair bermakna baik saja. Sebaik-baiknya manusia itu baik. Akhyar. Apa korinahnya bisa maknanya akhyar? Anfa'uhum, mergo anfa'uhum itu juga isim tafdil. Karena kata fahuwa khairun itu bisa baik saja atau lebih baik, maksudnya. Ai muhtajin tegese wong kang butuh. Karena ini muhtajin menafsiri ta'ik ya. Ta'ik itu isim fa'il, berarti muhtajin isim fa'il. Ai muhtajin tegese wong kang butuh lil wati marang wati. Wa ini setahula senajan to ketungkul sapa ta'ik bila ibadati kelawan ibadah. Qadirin tur kang kuwasa, tur kang mampu alamu natin ing ngatasé nyediakan biayane apa ya min mahrin siji, min mahrin saking mahar. Wakis wati fasli tamkinin lan sandangane musime nalikane tamkin, nalikane kongang. Wa nafaqati yaumihi lan nafaqah dinane tamkin lil akhbari krana pira-pira hadis asabitati kang tetep tegese sah apa akhbar fi sunani ing dalam pira-pira sunnah. Dalam kitab-kitab hadis maksudnya ngono. Jadi nikah itu hukumnya sunnah bagi ta'ikin qadirin, bagi orang yang butuh terhadap wati. Maksudnya kalau sampean itu sudah menakar diri pada posisi di mana kalau ya memang sudah membutuhkan untuk pemenuhan hasrat seksual. Tapi yang sifat kedua qadir, mampu secara finansial. Finansial yang dimaksud ini apa? Batasannya itu kalau di Fathul Mu'in, siji mahar, iso memberi mahar, dua bisa memberikan sandangan. Sandangan itu apa? Pakaian. Iso nukokne klambi. Bisa membelikan baju fasli tamkin, baju musiman, tapi ya musiman ketika perempuan itu sudah tamkin, artinya sudah menyerahkan diri. Lah dulu kalau di Arab itu fasolnya itu ada dua, faslul syita'i wasoif. Di Indonesia itu berapa musim? Satu. Musim hujan, musim kemarau. Musim hujan, musim kemarau. Sehingga itu menyesuaikan kepada balatnya, daerahnya itu ada berapa musim. Musim itu yang ada 3 itu ada di mana? Selain Indonesia kan ada 2. Di mana itu? Sing anak musim gugur itu di mana ya? Nanti loh. Korea itu ada berapa musim loh? Kamu betul semerah. Lah kalau misalnya di negara itu memang ada 3 musim, 4 musim, ya berarti kewajiban suami batas minimalnya batas minimalnya adalah membelikan pakaian ketika ada pergantian musim. Lah karena di Indonesia ada 2 musim, berarti taruhlah 6 bulan. Nah. Yo Ridho kebangetan. Ini misalnya Ridho ngomong nih bojone ya. Ini kan manggilnya Umi. Siapa? Nur Aini.
ini kayaknya wis musim hujan, tak tau kok ning mantel ya. Iku kewajiban iku. Jadi 6 bulan sekali suami wajib membelikan pakaian istrinya. Tapi kayaknya di Indonesia itu ndak 6 bulan sekali. Tiap minggu minimal berarti Tiap minggu. Wes gak perempuan itu sudah ndak minta ke suami, langsung check out. Langsung delok Shopee ngono. Moro-moro ono paket ngono. Ya itu kewajiban. Nah, wa nafaqati yaumihi, dan juga memberikan nafkah harian. Cara madzhab Syafi'i kan harian. Artinya apa? Artinya ketika memang suami itu batasnya itu batas fajar subuh ya. Ketika fajar subuh itu dihitung, dilihat apakah dia itu kategori orang yang muksir atau mutawasid. Dia itu berkecukupan atau kurang berkecukupan atau sedengan. Nah, jadi misalnya perempuan itu harus tanya ke suaminya lek cara madzhab Syafi'i lho ya. Ben subuh iku mesti kudu takok, sampean duit piro? Kan duit Dek. Gak duit, terus kontakne ngono kok. Kan duit nggih tuku klambine sampean. Berarti dia kategorinya muksir. Jadi dia itu kewajibannya hanya memberikan 1 mud kutul balad. Berarti wis pokoke setara dengan beras. Cara 7 on iku beras iku regane piro? 7 on iku berapa? 10.000. Nah, sekilo iku berapa beras iku? 12.000. Sing wedok-wedok iku kok ndak ngerti rego beras iku ya. Hah? Berapa Anissa? Oh, tergantung kualitas. Ditawar sampai bentuknya. Iya. Ya, jadi sing ning pasar iku wong lanang wong wedok. Apa? Oh, berdua. Jadi mungkin berdua. Maksudnya sing milih sing mlebu pasar iku wong wedok, sing lanang tunggu motor. Iya. Ngajak belanja perempuan itu bagi laki-laki itu agak ribet. Karena apa? Khawatir. Sekalipun di planning di rumah itu sudah ada lisan barang-barang yang dibeli. Tapi ketika ada di mall, ketika ada di supermarket, iki ya butuh iki, padahal tidak masuk list. Diambil. Atau kadang sik Thomas tak lihat sik muter sik tawaf sik Nah, laki-laki itu tidak bisa seperti itu. Laki-laki itu memang cak-cek, artinya simple. Kalau memang ini ya ini. Tapi kalau perempuan minta laki-laki ke supermarket, ya mungkin 5 menit paling. 5 menit 10 menit. Beli rokok aja. Beli sampo Mas, tumbas sampo tok nanti. Tapi kalau perempuan sampone entek mah sampone habis dia akan beli sampo, kemudian yo skincare, yo sampo yo sak odole pisan, sak odole sak sikate. Tapi itu kodrati, sehingga apa? Watak laki-laki itu diajak belanja itu ndak bisa. Karena wataknya laki-laki itu ya kayak kemarin sing tak sampaikan itu, watak laki-laki harus terschedule dengan rapi, terjadwal dengan rapi. Sebelumnya 10 menit. Sehingga jangan sampai laki-laki itu menanti perempuan berdandan. Ngomongnya, bentar lagi 5 menit iya muncul. Lebih dari 5 menit itu pasti. Nah, tapi laki-laki
Yo laki-laki jangan marah. Laki-laki jangan marah. Ya apa? Bilang aja ke istrinya itu. Bilang aja ke istrinya atau adiknya lah kalau sampai punya adik perempuan atau kakak perempuan. Misalnya kereta jam 8. Bilang ke yang perempuan itu jam 6 wis siap-siap. Kereta berangkat jam 7 padahal jam 8 lah. Biar nanti bisa siap-siap dari jam 6. Atau kadang apa namanya? Melebihi dari batas. Ya Allah. Ya memang ini ilmu ya. Ini ilmu, maksudnya ilmu. Dalam arti ngene iki yo ndak harus ngrasakne, maksudnya kudu ra bisa yo ndak. Jadi sampean niku melihat contoh kecil ya orang tua. Kalau ndak begitu ya kalau kamu punya adik atau kakak. Kamu kan bisa melihat maksudnya atau punya saudara apa namanya? Keponakan atau paman yang sudah menikah itu kan kau kan bisa mengamati cara interaksi pasangan suami istri itu maksudnya. Terus kamu riset kecil-kecilan maksudnya. Ya Allah. Tapi sebaiknya laki-laki itu adalah yang paling bagus mengeluarkan harta, menginfakkan hartanya untuk istrinya. Apalagi kalau ada bulan-bulan seperti bulan Sya'ban, bulan-bulan Rajab, itu ada kesunahan-kesunahan untuk nafaqatul iyal, untuk menafkahi keluarga itu lebih diutamakan, dianjurkan. Nah, maka sering-sering menservis istrinya. Perempuan itu servisnya itu mahal ketika memang ada permintaan maksudnya. Servisnya ya harus ke mall, kemudian ke salon dan sebagainya. Itu bukan santri Mahat Ali maksudnya. Santri Mahat Ali ku kemana? Sama itu kalau kepingin seneng kemana? Ke warung biasanya. Warungnya warung lesehan, pinggir-pinggir jalan. Itu bagus itu. Nah, ya Allah. Nah, jadi hukum asal menikah itu hukumnya sunnah bagi ta'ikun dan qadirun. Dalilnya apa? Ya dalilnya bisa menggunakan dalil yang umum, fankihu atau balagunan nisa. Kata fankihu di situ amarnya itu ya dulu ala sunniyati nikah karena memang tidak ada kewajiban. Waqat auratu lan teman-teman wis nekaaken tegese wis nulis sapa ingsun jumlatan ing sak gemblengan sak jumlahan sekumpulan minha saking akhbar asabitah fi sunan fi kitab yang dalam kitab ingsun rupane judulnya kitab ihkamu ahkamin nikahi. Jadi ini kitab punyanya Syekh Zainuddin Al-Malibari ya. Syekh Zainuddin Al-Malibari punya kitab ihkamu ahkamin nikah. Secara pelafalan itu ada khilaf di antara para ulama. Ono sing maca ahkamu ihkamin nikah, ono sing ada yang cuma ihkamnya itu dihilangkan, tidak tertulis, cuma ahkamun nikah atau sesuai dengan ta'liknya Ibnu Harju itu ada satu teks manuskrip sing judulnya Al-Manhajul Wadhih bi syarhi ahkamin nikah. Bi syarhi ahkamin nikah. Walimalan krono iku sing akhbar itu adalah ilatnya itu karena dalil nakli. Saiki ilat yang akli ya, itu walimalan krono perkara fihi kang tetep ing dalem bayane min hifdziddini nyatane saking jaga agama wa baqain nasli lan tetepe keturunan. Nah, ini ta'lilun sanin makulun bin nazar ilal maslahah. Jadi ini pengilatan ilat kedua yang sifatnya rasio dengan meninjau kepada aspek maslahat. Aspek maslahat dari menikah itu adalah adanya hifdzuddin dan hifdzun nasl atau baqaun nasl, maksudnya apa?
Jadi lek sampean menikah itu berarti juga urun itu maksudnya apa? Bahasa Indonesia urun itu berkontribusi untuk mensukseskan penyelenggaraan agama Islam. Menjaga, melestarikan agama Islam itu salah satunya cirinya adalah menikah. Dan juga mendapatkan keturunan. Memperoleh keturunan itu adalah dambaan dari para suami istri. Gak dikai anak yo sumpek. Dikai anak yo sumpek. Ya maksud dia, dikai anak sumpek, gak dikai yo sumpek. Tapi saya tidak bisa menalar bagi mereka yang memang tidak pengen menikah tapi tidak pengen punya anak. Apa tidak melihat orang tuanya maksudnya. Kalau misalnya ada orang yang seperti itu, punya pandangan seperti itu, berarti ya dia tidak bisa membalas jasa budi orang tua, terutama ibunya. Secara penuh tidak bisa. Seandainya ibunya tahu kalau anaknya yang akan lahir itu punya pemikiran seperti itu, seandainya tahu, tapi ini mustahil maksudnya. Ya orang tuanya itu pasti tidak mau melahirkan anak seperti dia. Tapi nasabiku ndak kena milih. Kamu tidak bisa memilih dilahirkan dari siapa maksudnya. Tapi kamu bisa menentukan kamu bisa melahirkan siapa. Maksudnya piye? Ya maksudnya keluarga, orang tua itu kita tidak bisa menentukan orang tua. Orang tua memang profesinya petani, yo disyukuri aja. Tapi terkadang orang-orang hebat itu lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja. Keluarga yang biasa-biasa wae, sederhana maksudnya. Justru dari keluarga-keluarga yang terpandang, masyhur, sering masuk TV dan sebagainya, itu malah anaknya itu mungkin ya malah biasa malah. Hanya biasa saja, bukan luar biasa. Nah, sehingga kita itu diberi pendidikan itu tujuannya untuk melahirkan siapa. Dalam arti kita itu bisa membentuk karakter anak itu ya sejak sekarang. Sampai ngaji itu ya termasuk membentuk karakter anaknya sampean iku. Jale tak takoki wong lanang iku. Sama sing putra, sing pria-pria. Rohman jajal-jajal kon man. Kamu itu kepengin kamu minta, itu kamu minta istri atau minta anak? Kamu kan sekarang jomblo maksudnya. Maksudnya kan durung nikah ngono. Lek itu kan ndonga Allahumma inni as'aluka zaujah wa as'aluka waladan sholihan wa zaujah sholihah. Yo lek kon tak kon pilih salah siji dua-duanya mesti rakus mesti arek iki. Zaujah apa walad? Berarti fokus utamanya itu zaujah apa walad? Alasannya apa? Tanpa zaujah tidak ada walad. Ya benar, tapi kan awakmu kan iso ngangkat anak maksudnya. Anak angkat maksudnya. Saya tuh mikir seperti itu. Sebenarnya orang itu orientasinya tuh kepengen minta istri atau minta anak. Istri yang solehah atau anak yang soleh. Pilih salah satu maksudnya. Dalam keadaan belum nikah itu loh. Nah, dalam keadaan sudah menikah itu wajar minta anak yang soli. Oleh sudah menikah laki-laki minta zaujah solehah lagi sampean gawat. Maksudnya untayan doa yang kamu panjatkan ketika masih belum menikah itu loh. Itu zaujah dulu atau anak dulu. Tapi ini pendapat ya. Maksudnya ini pendapat maksudnya kamu bisa punya pandangan yang berbeda-beda.
Tapi saya tuh mikir lek cara zaujah iku ana laki-laki soleh ketemu dengan istri yang solehah. Lan dilalah anake iku nawakale masyaallah. Janda persis kayak bapak ibuke maksudnya. 180 derajat. Tapi ono bapake, ayahnya, laki-lakinya itu ya kadang biasa-biasa saja. Tapi oleh bojo yang perempuan itu solehah, taat ning agama. Tapi anake iku dadi tenan. Anake iku solehah. Itu juga sebaliknya. Laki-lakinya ini bagus, agamanya soleh, tapi yang perempuan itu biasa saja, mati yo awam, gak pernah ngaji koyo sampai Fatul Muin itu ndak. Yes kampung-kampung niku lho. Kampung-kampung itu kan biasa-biasa. Nah, tapi anaknya dadi. Terus saya itu kalau untuk investasi ya. Anak kan investasi toh. Investasi akhirat. Ternyata keberadaan anak yang solih itu lebih urgent ketimbang pasangan maksudnya. Ya sebenarnya pasangan juga urgent juga, pasangan yang baik itu. Tapi anak yang solih itu sangat urgent, sangat penting, sangat butuh. Karena kenapa? Banyak dari lendek ini mungkin dari keluarga sampean itu tidak mengalami seperti ini. Tapi di kampung-kampung saya itu banyak orang yang awam. Satu daerah itu kena dihitung supaya sing mondok maksudnya, apa mana sing kuliah. Karena rata-rata itu tidak sekolah atau mungkin sekolah SMK sudah selesai. Setelah itu bekerja. Ono bapak ibu mati ngono, dia itu lek selamatan ngono ya dadak bingung ngundang wong. Dia ndak ya piye dia ndak bisa ngimami tahlil, ya ndak iso tawasul, akhirnya ngundang wong. Itu seperti gimana ya? Ya kadang lek ndongakne wong tuane ya pas selamatan tok. Ndak setiap hari ya. Itu prihatin itu. Itu memprihatinkan. Ya semoga kita ndak seperti itulah. Ya semoga anak keturunan kita itu selalu bisa mendoakan kita selaku orang tua kelak. Ya Allah. Karena itu jariah waladin solih, gitu. Waladin soleh duduk zaujah solehah, tapi waladin soleh ya da'ulah. Nah, itu investasi akhirat itu, pokoknya yang bakal mengalir terus. Hadisnya bingung. Waladin soleh itu di sini. Idza mata Ibnu Adam atahadukum ing qata'a amaluhu illa min farasin siji zakatun jariyah, dua ilmun yuntafa'u bih, tiga awaladin sholihin yad'ulah. Saya pernah mendengarkan ceramahnya ketika menjelaskan ini, pernah mendengarkan paparan atau ulasan ilmiah dari Kiai Musta'in Syafi'i. Kenapa yang nomor 3 itu mesti berbeda sendiri? Ya di dalam menjelaskan itu maksudnya, menjelaskan tentang anak. Satu sedekahun jariyah itu menurut para ulama itu adalah ya anak yang mengarahkan hanya wakaf. Sehingga dalil wakaf itu yaitu sedekahun jariyah, dalile anak wakaf itu. Tapi jariyah itu menggunakan isim sifat, sehingga bermakna subut. Ya ketika kita mewakafkan sesuatu, selama sesuatu itu masih dimanfaatkan, maka jariyah itu akan disebut kepada orang yang menginfakkan atau mensedekahkan. Itu tidak perlu penafsiran yang lebih banyak. Yang nomor 2 itu aw ilmun yuntafa'u bi. Aw ilmun yuntafa'u bi itu naatnya itu menggunakan sifatnya itu menggunakan fi'il. Itu ilmun nafi' tapi ilmun yuntafa'u bi menggunakan fi'il mudhari.
Karena ada ilmu nafi, ada ilmu ghairu nafi. Ono ilmu, kata Imam Ghazali itu kalau kita mengaji atau guru lah, bahasanya di Bidayatul Hidayah itu guru. Kalau ada guru itu mengajarkan ilmu kepada muridnya, tetapi dengan ilmu itu tidak bisa mengarahkan kepada akhirat, maka yang berdosa gurunya. Selain muridnya tapi gurunya juga berdosa. Tetapi ketika ada ilmu itu bisa imbang ketemu dunia akhirat atau akhirat itu berarti sama, maka gurunya mendapat pahala. Nah sehingga ilmu yuntafa'u bih itu karena tidak semua ilmu itu nafi. Yang ketiga itu punya dua sifat. Waladin satu solih, pakai isim sifat yaitu isim fa'il, karena harus subut pada diri walad itu harus benar-benar ada pada dirinya sebuah sifat kesolehan. Yad'ulah itu tidak subut dalam arti ya bisa ya kadang mendongakne kadang ora mesti ngono. Sehingga itu pakai fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi jelas itu ya dulu ala makna jazmi. Tapi kalau mudhari itu enggak seperti itu. Ya kadang melakukan, kadang enggak. Sehingga yo ono anak sing soleh tapi ndak terlalu senang mendoakan orang tuanya. Begitu juga seperti itu sebaliknya. Tapi seperti itu, anak itu punya dua sifat biar itu bisa manfaat. Satu soleh, dua harus mendoakan orang tuanya. Lah mengisbatkan kesolehan pada diri anak iku angel ya. Angel. Saya yakin sampai yang di sini itu sudah solihah. Ya ora? Ya lho. Nggih, yakin lulu yakin no. Seweneng anu ngene iki. Yakin no. Nggih Ustaz kula solihah. Iya ta? Lah pancen jenengmu solihah. Wis pancen ada pada dirimu, maksudnya namamu itu solihah. Iya. Ya seperti itulah. Baqaun nasli. Wa amataiku lan anapun utawi wong kang butuh. Amataiku anapun utawi wong kang butuh. Bronto al ajizu kang apes, kang ora mampu anil muani saking pira-pira biaya. Fal aula mongko utawi iku fal aula khabare sik. Khabare amma. Khabare taik iku fal aula mongko utawi. Jadi ono tiga kedudukan, tiga mauqi di sini. Siji khabare taik dari mubtada'nya taik, fa-nya itu jawab dari amma, al aula jadi mubtada'. Iku fal aula mongko utawi kang luwih utama lahu keduwene taikul ajiz iku tarkuhu ora nikah. Wa kasru hajati lan mecah atau minimalisir hajate butuhe taik al ajiz bisomi kelawan cara poso. Lah bidawi ora kelawan obat-obatan. Makruh hukumnya. Nah. Qauluhu amma taikul ajiz di ta'liq nomor 11 itu. Mafhumul mukhalafah min qaulihi qadir ala mu'natin. Wal ansab kama qala Said Al-Bakri an yakula syarih wa kharaja bi qauli qadir al ajizu. Seperti itu ya. Ya Pak ya, karena kitab yang Fathul Mu'in itu dianggap ibarahnya itu terlalu ribet. Sehingga pembaca itu tidak begitu paham maksudnya. Itu dikritik sama yang Anatu Tolibin itu, sama Syekh Said Al-Bakri Bakar Sato itu. Kudune narasi takbirin ndak ngono, tapi wa kharaja bi qauli qadirun al-ajizu. Kudune ngono, harusnya begitu. Karena itu membingungkan. Wa hukmul awlawiyati fi tarkin nikahi lahu ma'khudun min qauli ta'ala wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Wali mafhumi hadits man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Terus apa? Fa innahu man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Terus fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji.
Wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu ijaun. Ora bisa bun ngawur. Sopo ki mang? Waduh. Wa man lam yastati fa alaihi bisawm maksude. Iku mergo ngajine ning mburi bisane ora. Gak krungu lek gurune iku macane bisaum ngono. Kang aku mang krungu ngajine Pak Kae. Musuh malam sati fa'alaihi bisabur iku maksud piye kan? Kleru sampean bisaum iku. Lek butuh ya. Lek butuh tapi ndak punya biaya, iku sing apik ya. Iki masalah apik ndak apik mesti. Sing apik aja ora dhisik. Aja nikah sik. Lek iso, lek memang ndak kuat ngempet poso. Tapi posone jangan hanya satu kali. Berbanyak-banyak kali biar nanti nafsune itu syahwatnya itu meredam. Meredam syahwatnya itu. Kenapa kalau pakai obat bagaimana? Kata Said Alawiyah Saqaf itu fayahrumu in qata'ahu bil kulliyah. Kalau menggunakan obat dan itu bisa memutus ya bisa memutus fungsi reproduksi. Sing laki-laki wis tidak bisa mengeluarkan mani gara-gara obat itu, sing perempuan ndak iso hamil gara-gara obat itu. Maka itu hukumnya haram. Karena itu menciderai, itu membawa doror. Wa yukrahu in fatarahu, tapi dimakruhkan jika itu memang tujuannya untuk ya merelaksasikan atau menenangkan atau jeda. Biasanya jeda KB itu diperbolehkan asalkan memang tidak bertujuan untuk memutus fungsi kehamilan. Kalau itu tidak boleh. KB itu ono apa ya KB itu? Sampeyan kudu ngerti. KB itu kalau di kampung-kampung itu ketika ada ibu-ibu lansia atau ibu lansia wis ora meteng ya. Lansia wis ora iso meteng ya. Lansia mau paham enggak lansia? Lanjut usia. Maksudnya ibu-ibu yang mengantarkan anaknya posyandu atau apa gitu. Biasanya kan sekalian konsultasi. Biasanya Bu Bidan itu biasanya memberikan obat pil KB maksudnya. Biar nanti ketika berhubungan itu ndak hamil. Tapi kadang itu yang namanya obat pilan itu kadang ya bisa mujarab, maksudnya bisa berfungsi bisa ndak. Karena banyak kejadian juga yang ternyata sudah mengkonsumsi pil KB tapi nyatanya ya tetap bisa hamil. Itu rezeki saja, itu titipan. Ada juga yang pakai spiral. Ono sing gawe spiral. Spiral ku glono dhewe ning Google maksudnya. Oh tak Narjuni kita Narjuni ku paham. Dan sebagainya. Wa kuriha lan den makruhaken apa nikah li ajizin. Keduwane wong kang ora mampu, wong kang apes anil muani saking pira-pira biaya. Wiri taikin kang ora butuh marang wati. Makruh hukumnya ya bagi orang yang tidak mampu menyediakan biaya dan tidak butuh. Sik durung butuh bukan tidak butuh, mungkin belum butuh no. Atau bisa jadi memang tidak butuh nikah no. Itu makruh. Wajibulan wajib apa nikah bin nazri sebab nazar haitsu nudiba ing dalam sekirane memang den sunataken apa nikah. Nikah itu nanti hukumnya wajib sebab adanya nazar. Sekiranya memang hukum asal nikah itu memang sunnah. Artinya dia ada posisi taik qadir, cuma karena dia nazar malah jadi wajib. Sehingga khulasahnya adalah di taklek nomor 13 itu ahkamun nikah itu ada 4. 1 as-sunnah li taikin qadirin al-mu'an. Dalilnya mana dalilnya?
Dalilnya fankihu atau balakunan nisa, manis atau amikumul ba'ah faliyatazawwaj dan lain sebagainya. Khilaful aula menyalahi daripada sebuah keutamaan. Khilaful aula itu kata sebagian ulama masuk kategori makruh, tapi ono sing mengatakan makruh tanzih. Ada yang mengatakan lebih ringan daripada makruh tanzih. Ada juga seperti itu. Itu khilaf ulama. Dan makruh dua hukum ini dalilnya adalah dalil wal yasta'fifil ladzina la yajidun nikahan itu. Kata isti'faf wal yasta'fif itu hendaknya menahan diri. Sama mafhum mukhalafah dari apa? Manis atau amikumul ba'ah falyatazawwaj. Maksudnya wa man lam yastati' itu. Dalilnya mana? Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm. Itu dalil ketika ada orang yang seperti itu nikah hukumnya makruh atau khilaful aula. Tetapi ada itu memang ada nas, tapi ada li aridin atau li amrin kharij. Seperti hukum nikah itu menjadi wajib bagi orang yang bernazar, dan tersisa ada hukum yang kelima itu haram. Liman lam yakum bihuquqi zaujiyah. Bagi orang yang tidak bisa melakukan hak-hak suami istri, hak rumah tangga, hak rumah tanggaan mesti. Sampeyan menikah tujuannya untuk melukai istrinya. Kan sinetron mati. Dek sinetron itu biasanya ngono iku. Banyak itu sinetron Indosiar, SCTV, wis. Sing ono apa sing sinetron saiki judulnya apa iku sing biasane ono di Instagram, di Facebook, di apa seliweran iku. Menikah kemudian nanti selama 2 bulan lagi dicerai. Tapi mari ngono, suaminya itu ndak mau menceraikan karena sudah terlanjur sayang. Padahal sudah ada perjanjian, nanti kalau sudah 2 bulan nanti harus diceraikan. Tapi perjanjiannya dibatalkan karena yaiku sudah terlanjur sayang. Ya model. Tapi namanya sinetron ya. Laki-laki itu tidak begitu tertarik dengan sinetron atau film atau sebagainya. Karena laki-laki pasti tahu bahwa endingnya itu seperti ini. Sehingga dia itu tidak begitu minat, kecuali beberapa orang maksudnya. Beberapa laki-laki seperti itu. Tapi kalau perempuan tidak tahu kenapa ya. Coba kamu itu betah kan nonton drakor dan sebagainya. Hah? Apa? Fala. Halimah. Iya. Kadang sing nyimpen nomorku terus ndak diprivasi sama mereka itu saya kan bisa melihat statusnya. Nah, sosok statusnya itu upload apa? Cowok Korea. Rifki. Tapi ndak tahu kenapa ya. Maksudnya ada ya rata-rata perempuan itu ketika melihat sinetron, film, drakor dan sebagainya, dia tuh sebenarnya tahu endingnya itu seperti itu. Tapi pasti akan mengikuti dari awal sampai habis. Bahkan kalau itu sudah tamat pun akan diulang lagi, Murojaah. Karena yang dilihat perempuan itu bukan endingnya, tapi prosesnya, alur ceritanya nanti bagaimana cerita itu menjadi klimaks, kemudian konfliknya itu letaknya di mana, sampai gigi jari gara-gara gregetan sama orang ini, kepengen jiwit Laki-laki lah bodo amat ya, gak peduli. Saya pernah diajak temen ke bioskop itu, lihat bioskop. Ya sekali lah, maksud seumuran gak pernah nih bioskop. Sama siapa? Ya sama wong lanang.
Ya Aska itu mancing-mancing itu. Tapi tidak tahu kenapa itu saya dua kali dan dua kali itu saya di bioskop itu tidur. Gak ngerti soalnya ya mungkin layarnya terlalu lebar atau kemudian kursinya terlalu empuk. Jadi bayar 50.000 atau berapa biasa harga film itu tiketnya berapa ya sekitar itulah. Jadi ya tak bayari jane teman-teman ini tak bayari juga karena diajak ya tak bayari lah mumpung duit mesti. Tapi tidak tahu kenapa tidak betah saya kalau lihat film di bioskop mesti turu. Orang-orang dibuka. Kang wis tangi wis selesai filmnya. Oh, ya apa ceritanya piye? Walah semono ya wis. Tapi penasaran lihat di laptop biasanya. Murah meriah kalau di laptop itu. Tapi sepertinya itu film-film yang berbau tentang keluarga atau percintaan itu saya sudah hatam. Mulai apa namanya? Ayat-ayat cinta. Terus kemudian apa namanya? Dilan ndak delok aku iku cinta-cintane bocah-bocah, bocah cilik. Gak menarik itu. Gak menarik. Sing apa? Surga yang tak dirindukan. Ngono niku lho mesti saya itu sudah hatam. Ya meskipun akhirnya ngerti ya wong iki bojone iki mesti poligami marang pegatan. Terus mesti ngerti aku. Iya iku wedding agreement. Lagi aku nak delok aku. Lagi aku nak delok iku. Yang kemarin series kemarin apa judulnya? Sing Gus-Gus sama Ning iku bidadari bermata bening. Itu saya juga lihat. Ya, saya tuh suka melihat seperti itu karena itu sesuai dengan jurusan saya. Jurusan saya kan hukum keluarga. Maksud enggak ngerti apa tentang konflik-konflik tentang rumah tangga. Itu kan salah satu gambaran. Tapi kan sebagian kecil itu ada orang seperti Fahri itu, seperti itu, sing gelem poligami. Fahri apa sapa jenenge itu? Sing ayat. Fahri poligami. Lek Fahmi iku gak iso poligami, potongannya sudah memungkinkan poligami. Iya, tapi laris ning poliklinik maksudnya. Laris ning poliklinik maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya membahas nazar. Wa sunnalan den sunataken apa nadharu kulin. Den sunataken apa nadharu kulin ningali saben-saben wong minaz zaujaini saking bojo loro. Bojo loro iku maksude lanang wedok. Iku mesti salah arti sampean bojo loro. Zaud lan zaujah maksudnya ngono. Nomor 14 iku wadzalika li hadits Jabir. Hadisnya banyak ini, hadis tentang nazar khitbah ya. Idza khataba hadukumul mar'ah fa in istata'a an yanzura minha ma yad'u ila nikahya falyaf'al. Dari kata falyaf'al itulah menjadi dalil atas kesunatan karena ini fil amr ya. Fil amr yang menunjukkan kepada kesunatan nazar pada khitbah. Kenapa tidak wajib? Karena tidak ada unsur kewajiban yang diwajibkan oleh Rasul. Karena Rasul juga tidak ada sesekali yang tidak nazar juga. Badal azmi yang dalam sause duweni tekad azam alam nikah ing atase nikah. Lagi jere Said Alawi di Tarsyihul Mustafidin wa illam yu'dzan lahu fihi sekalipun tidak diizini karo sing wedoke. Tapi tetap sunah nazar. Fahmi kepengin ngelamar sapa? Maskal maksudnya. Misalnya siapa lagi?
Fahmi kepengin melamar Lutfia, misalnya Lutfia. Fahmi itu kan postur tubuhnya kan tinggi ya. Lutfia kan juga tinggi. Itu ideal, mesti anaknya mesti dhuwur ya. Ya itu. Nah, tapi Lutfia itu menutup diri dalam arti ya dia itu tidak pernah keluar rumah atau dan sebagainya. Ya ndak ngerti iku sesuai apa ndak karo Lutfia maksudnya. Pokoknya ceritane ngono lah. Iki cerita Lut. Lek bener ya alhamdulillah. Lek rada bener ya masyaallah. Loh, karena Lutfia itu orang yang cenderung menutup diri, wanita yang menutup diri sehingga akses untuk melihat Lutfia itu sangat minim sekali. Tetapi kemudian Fahmi sowan ke orang tuanya Lutfia di rumahnya, tetapi Lutfia tidak mau muncul mengantarkan teh atau dan sebagainya. Yang muncul adiknya Naila, cari Azkar. Kemudian Fahmi itu ya agak nakal karena Fahmi itu memang dasarnya nakal atau dasarnya nakal, selengean biasanya ngono kuwi. Ceplas kayak begitu. Tidak sengaja melihat Lutfia yang ada di dapur membuatkan teh tetapi tidak mau keluar. Karena mungkin dari ruang tamu itu bisa terlihat, dapurnya itu bisa terlihat dan dia bisa melihat Lutfia. Sekalipun orang-orang di sekitarnya atau orang tuanya sendiri mengatakan kalau Lutfia itu tidak mau dinazor, artinya kan tidak mengizini. Itu kata Syed Alawi tetap sunnah nazor. Artinya mau diizini atau tidak tetap sunnah. Selama apa? Wa ilam yu'dzan lahu fihi aw khifa minal fitnah utawa apa? Ya dikhawatirkan dari fitnah dan sebagainya. Tapi nazar itu tidak boleh sampai ada unsur syahwat ya. Kalau ada unsur syahwat sing dosa apa? Fahmi. Ya karena dia menikah itu karena apa? Karena syahwatan maksudnya. Makanya dekne nikah, pengen nikah. Allah ya Allah. Wa qabla khitbati lan ing dalam sadurunge khitbah. Jadi sunah nazar sebelum khitbah. Adapun ba'dal khitbah di sini nanti ada khilaf di antara ulama ya. Kalau dawuh Said Alawi itu fala yusannu ba'dal khitbah ala zahiri kalamihim kama fit tuhfah wal mughni wa syarhi raudi wal manhaj. Khilafan lin nihayah haitsu qala zahiru kalamihim baqa'un nad bin nazar wa in khataba wa huwal awjah. Jadi baik itu qabla khitbah atau ba'dal khitbah, menurut qaul yang aujah itu tetap sunnah. Seperti kata Imam Romli di kitab Nihayah. Kenapa kok tidak sunnah? Karena dia sudah menghabiskan kesempatan pertamanya untuk nazar itu. Sehingga nazar keduanya itu terkadang tidak li ajril hajah. Karena li ajri taukid misalnya. Jadi tinggi naukiti. Lek pancen Lutfia itu benar-benar ayu tenan misalnya. Terus Fahmi lihat lagi untuk yang kedua kalinya, ketiga dan seterusnya, akhir kebablasan. Kebablasan nazar. Nadharu kulin al-akhara ing wong liya. Ing wong liya maksudnya sunah laki-laki melihat perempuan, perempuan melihat laki-laki. Jadi tidak hanya laki-laki saja, perempuan juga boleh melihat ke laki-laki. Wa auratin sakliyane aurat. Muqarraratin kang ditetepaken apa aurat fi syuruti sholati yang dalam pira-pira syarate salat. Where di sini mansubun alal istisna atau au alal badaliyah. Itu padha wae. Fayang zuru mongko ningali sapa rajul minal hurrati saking wong wadon kang merdeka bisa ningali wajaha ing wajahe hurrah
Tujuannya liya'rifa supaya ngerti sapa rajul, supaya ngawruhi sapa rajul jamalaha ing ayune hurrah. Wa kafaiha lan ningali epek-epek lorone hurrah. Zuhran abatnan apane zuhran jabani wabatnan lan jeruni. Tujuannya liya'rifa supaya ngerti sapa rajul khusubata badaniha ing subure awake hurrah. Jadi kebolehan nazar itu hanya pada wajah dan kafain. Nah, ini tafsirannya banyak di sini. Kenapa hanya wajah dan kafaini faqat? Ini nomor 18. Hukmu jawazin nazar huna dhabituhu wal hajjah. Jadi karena hajat itu yang membolehkan laki-laki atau perempuan itu nazar, karena hukum asal melihat antara laki-laki ajnabi dengan ajnabiyah itu tidak boleh. Ya, seperti saya mengajar perempuan di sini itu juga sini hukum asalnya tidak boleh, tapi karena hajat maksudnya lek dipisah ya malah seneng aku. Maksudnya aku ngajar laki-laki, orang ngajar yang wedok. Kalau perempuan dengan perempuan. Ya tapi karena satu angkatan kamu itu ya cuma berapa orang mesti. Terus lek dua guru, apalagi kesulitan mencari guru yang perempuan. Atau tidak memenuhi kualifikasi, maksudnya ngono. Bahasa kasarane ngono. Bisa mengajar untuk di Mahat Ali. Falahu takriruhu ini taja ilaihi. Maka boleh bagi laki-laki itu kalau memang butuh ya, kalau memang hajat untuk bisa nazar walau faqo salas. Lebih dari 3 kali nazar. Boleh. Hatta yatabayyana lahu hay'atuha, sampai benar-benar genah. Genah itu apa bahasa Indonesia? Jelas, jelas itu maksudnya pripun? Ya lek Lutfia jelas Lutfia. Akhirnya bangir PSE Lutfia ya ketara. Kemudian maksudnya harus benar-benar jelas bahwa Lutfia itu matanya ada 2, kemudian punya hidung, dia bisa berbicara dan sebagainya. Kalau memang enggak, kayak ragu, kayaknya kok ragu, itu bisa nazar untuk yang kedua, ketiga. Tapi wa in kafa'an nazarul awal, ini sudah cukup nazar yang pertama. Ora oleh nambahi walam yahtaj azyadah likauniha qad tabayyana lahu hayatuha haruma mazada 'alaiha. Ndak boleh karena itu melebihi dari batas hajat. Wa qaidu jawazi wa qaida jawazun nazar ilal wajhi wal kafaini faqat li'annahuma mawadhi'u ma yadhharu minaz zina al musyari ilaihi fi qouli ta'ala wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Jadi iki dalile kenapa nazar perempuan itu hanya wajah dan kafain. Wajah dan kedua telapak tangan, karena dalilnya wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Artinya yang boleh ditampilkan oleh perempuan hanya hal yang nampak ketika dilihat. Zina itu adalah perhiasan. Artinya jangan sampai perempuan itu menampilkan perhiasannya kecuali apa yang nampak pada dirinya. Umumnya itu yang nampak hanya wajah dan kafain, kedua telapak tangan. Iki ono nek ikna ya. Jadi ya perempuan-perempuan iki pesenku ya. Iki aja sampai kamu itu yes pokoknya lek nutup aurat iku sing rapet. Apalagi santri mat aliku lek nutup aurat kudu rapet. Kudu benar-benar rapat itu. Jangan sampai lehernya itu sampai kelihatan dan sebagainya. Itu jangan sampai. Laki-laki sing rodok sahwatan ngono bisa gawat ya. Tapi laki-laki di sini kayak yakin, itu mesti yakin aku. Aku yakin itu syahwati normal mesti. Nah, jadi jangan
Jantral biasanya kan kurduwe iku disilak ning ngene. Nah, terus akhirnya apa? Akhirnya kelihatan mesti. Kelihatan. Sing rapet le nutup aura sing rapet. Tapi melihat wajah di sini kok liya arifa jamalaha. Ini ilat apa ini? Apakah kebolehan melihat wajah itu karena memang semata-mata untuk mengetahui kecantikannya? Bagaimana kalau kita laki-laki itu cukup dengan melihat fotonya? Foto itu kan bukan zatiyah, bukan fisik wanita, tapi kan gambar. Melihat gambar dengan melihat fisik itu hukumnya berbeda. Hukumnya ada yang mengatakan berbeda. Mir'ah, cermin ya. Fi ainil mir'ah itu. La fi nahwi mir'atin. Ono dek fatul ini Bu. Melihat perempuan itu hukum asalnya tidak boleh atau haram, tapi melihat fi nahwi mir'ah seperti air. Seperti air. Coron dek anak itu seperti air. Itu adalah pantulan cahaya katanya. Itu hanya pantulan cahaya sehingga laki-laki tidak melihat fisik wanita tapi melihat pantulannya. Itu jare tidak haram. Secara hukum. Karena dia hanya melihat benda dalam arti pantulan cahaya. Tapi batasan tidak boleh syahwat dan juga harus aman dari fitnah itu pasti ada. Kalau dia melihat gambar, baik laki-laki atau perempuan, melihat gambar, kemudian dia timbul syahwat, berarti haram. Haramnya itu bukan karena nazar kepada surah, tapi karena syahwat itu. Sehingga ini merujuk kepada pribadi masing-masing. Melihat wajah untuk mengetahui kecantikannya perempuan dan melihat kedua telapak tangan luar dalam untuk mengetahui kesuburan wanita itu kalau di taklek nomor 19 itu laisa illatan fi jawazin nazar innama huwa minal hikmah fi jawazihi. Iku hikmah. Jadi hikmah dibalik nazar itu adalah bisa mengetahui itu. Ketika tujuannya itu menjadi hilang, itu tidak merubah kepada hukumnya. Ya, ilang-ilang ya. Jadi ilat yang bisa merubah hukum itu adalah ilat. Kalau hikmah itu tidak bisa merubah hukum. Losat kan bisa. Kata Imam Ghazali ya. Kata Imam Ghazali itu untuk mengecek kesuburan wanita atau kewaludan. Walud itu maknanya apa? Manaan. Atau bisa memiliki keturunan yang banyak, subur. Kata Imam Ghazali itu bisa dideteksi dengan dua cara. Tapi Imam Ghazali tidak menyebutkan harus melihat telapak tangan. Itu tradisi orang dahulu maksudnya. Satu, bisa mengetahui kesuburan wanita itu dengan cara mengecek nazar ilal qorobah, melihat kepada kerabat sedulure. Ada perempuan, dia 5 bersaudara, dia nomor 1. Ibunya gimana ibunya? Ibunya itu ternyata juga 5 bersaudara. Neneknya itu 4 bersaudara. Ke atas itu anaknya wakil kabeh. Oh berarti kita bisa menyimpulkan bahwa perempuan ini subur dalam arti walud, anaknya akeh iki. Tapi ini ada perempuan itu dia hanya anak tunggal misalnya 1. Ibunya ibu ya apa ibu? Ibunya juga 1. Baik 1 juga. Ini paling enggak ya nanti punya anak ya 1, 2, maksimal paling 2. Tapi itu hanya riset ya, dalam arti bukan keputusan final. Zaman dulu itu babai sampean anak ya,
iku mesti anake 10. 13, 15. Tapi saiki kok ndak wani ya, kok ndak berani maksudnya duwe anak akeh ngono ya. Itu lebih apa? Ya itu mungkin zaman dulu belum ada anjuran KB 2 anak cukup ngono ya. Ibu saya itu 10 bersaudara. Ibu saya nomor 9. Kemudian mbah saya itu juga banyak, kalau enggak 5 atau 6. Ono sahabat itu namanya Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik itu diungakne karo Rasul ya. Allahumma aktsir malahu wa waladahu dan seterusnya. Tandungannya Rasul itu kepada sahabat Anas bin Malik yang sudah berkhidmah puluhan tahun kepada Rasul itu siji. Anas bin Malik didoakan agar kaya. Nyatane kaya, beneran memang kaya. 2, punya anak banyak. Menurut satu riwayat itu anaknya Anas bin Malik itu 30 atau 40. Ya enggak mungkin bojo siji maksudnya. Ya ku mesti loro, telu, papat mesti. Seangkatan 10 maksudnya ngono. Iya bener iku. Seangkatan ono 10, 40. Ya Allah. Jadi itu hikmah. Saya ke nomor 1, dilihat dari kerabatnya. Ini untuk laki-laki ya. Yang perempuan itu enggak ngerti ya mesti. Ini untuk laki-laki. 1, melihat dari sisi kerabatnya. Yang kedua, melihat dari sisi siklus haidnya. Kata Imam Ghazali seperti itu. Haidnya teratur apa enggak? Iki sensitif kalau di rumah nih wong wedok. Enggak terus nih guys. Nanti lihat sendiri di ihya itu ada. Kalau haidnya teratur berarti subur. Tapi juga tidak menutup kemungkinan kalau dia gampang istihadhan. Nah, itu juga tidak menutup kemungkinan kalau dia itu juga subur maksudnya. Tapi ku kan dawe Imam Ghazali maksudnya duduk jareku. Pamiman. Jam 09.00. Saya tahu sampai titik itu. Maksudnya titik itu akeh banget. Wamiman ay wasunna nazar wasuna an nazaru mimman. Lan din sunataken nazar mimman saking wong biha kang iku tetep melekat ing dalem man iki perempuan ya. Rikun utawi sifat kebudakan. Ma ada ing dalem selagine ngliyani apa ma ing gawuta badan baina surati kang tetep ing dalem antarane puser warubati lan dengkul rubah. Wa huma utawi Hurrah lan Rokikoh maksudnya amat. Duduk Rosikoh tapi Rokikoh. Di Rosikoh, Rosikoh itu. Amat atau Hurrat iku yang zuroni bisa ningali sapa amat lan Hurrah minhu saking rajul zalika ing mengkono-mengkono ma'ada ma baina surah warba. Kalau budak perempuan iku jawazun nazar iku sampai padha koyo laki-laki ya. Ma'ada ma baina surah warba. Aja diilangi ma'adane aja sampai ilang. Ma baina surah warba iku malah gawat iki. Maksudnya ngono ndak paham sampeyan iku. Tulisan ma'ada terutama ngerujune zalika iku ya ono. Biyen iku ono sing setoran. Iki kan setorane semester 7 iki. Ono sing setoran zalika iku mung dirujukne mabena surah warubah. Iya maksudnya ya tak getak kleru rujukmu. Ma'ada ndak kok waca iku gawat no. Ma'ada mabena surah warubah. Mosok Jawa Zunadzur mabena surah warubah ya gawat. Ma'adane aja sampai ilang.
Paham ya maksudnya, tidak usah dijelasin ya. Ya. Kalau perempuan bagaimana? Perempuan dan hurrah dan amat, keduanya bisa melihat laki-laki zalika pada anggota badan selain anggota badan antara surah dan rukbah. Ma'ada mabena surah wa rukbah. Lendok ta'likan nomor 20. Qauluhu yang zuroni al-aswah bita'nis wa huwa tangzuroni. Mergo rujuke amat lan hurrah. Ndak ono lanang ya maksudnya. Iku asline kudune wa huma tangzuroni. Wala budalan ora kena ora. Pasti onone dieling-eling ya, lek maknane la buddha iku ndak perlu butuh fa'il. Ya, kadang ono sing maca ono fa'ile. La buddha iku ndak perlu butuh fa'il. Karena Buddha itu ya budun itu. Kok ceken dhewe maknane. Buddha itu lan nafi lil jinsi. Wala buddha lan ora ana kepastian iku maujud maksudnya. Apa jenenge? Ora wajib wala buddha lan mesti. Maknane wala buddha lan ora kena ora. Ora kena ora iku piye mak? Ora kena ora iku berarti ya harus. Unik ya maknane. Wala buddha lan ora kena ora. Kudu harus fi hilin nazari ing dalam halal nazar, halal ningali wajib mintaya kuni khuluwiha. Saking ngiyakini sepine hurrah atau mar'ah iku ya hurrah wa amat min nikahin saking sepi min nikahin saking nikah pernikahan wa iddatin lan iddah. Nah. Jadi ya misalnya kolbi. Nah. Kolbi itu sudah punya ikatan dengan suaminya. Misalnya siapa? Ulil lah, misalnya ulil. Madun di ini. Ramadan. Mentang-mentang Syawal tidak muncul Ramadan ini. Iya. Jadi kolbi itu sudah punya ikatan nikah dengan ulil dan belum dicerai. Dalam arti pernikahannya langgeng. Nah, langgeng. Narjun itu aja sampai punya inisiatif nazar neng kolbi. Karena masih punya ikatan nikah dengan apa? Dengan ulil, berarti orang oleh nazar. Ya mengkolek kepengen nazar ngenteni ulil mati maksudnya. Baru mulai nazar tapi ya kudu ngenteni iddah barang ya. Ya Allah. Wa an la yahliba lan yen to ora kalindih utawa ora dadi umum, ora dadi menang ala dzonihi ing atase penyonone rajul anahu ing temen setuhune rajul iku layu jabu ora den trima sapa rajul. Nah, boleh nazar ini kata Fathul Mu'in itu harus benar-benar memastikan bahwa lamaran dia itu tidak tertolak. Lamaran dia itu tidak tertolak. Nah, jadi kehalalan nazar itu batasnya ada 4. Ya, 3. Lihilin nazari kuyudun. Di nomor 21 itu koyetnya itu ada 3. 1 karena sudah ada azam ala nikah, sudah ada tekad untuk menikah. Kemudian di khitbah maksudnya. Atau sebelum khitbah, qabla khitbah ini anak qabla khitbah. Yang kedua itu sudah yakin bahwa perempuan itu tidak terikat dengan pernikahan atau tidak terikat atau masih masa iddah. Nomor 3 ada ghulabah dzon. Ada sebuah keyakinan, dugaan kuat bahwa laki-laki itu benar-benar diterima lamarannya. Falawin tafa ahadun min hadil quyut haruma alaihin nazar li adami wujudin musawih ay ba'itsin mujizin. Kalau ada salah satu di antara 3 ini tidak terpenuhi, tidak ada, maka nazarnya menjadi haram. Tidak ada satu saja menjadi haram karena tidak adanya ba'its mujiz, tidak ada motif maksudnya, tidak ada motif yang membolehkan.
Ya Pak, iki Azka iki sing pengalaman iki. Sing dia tuh punya pengalaman jam terbang tinggi. Pak. Tanda-tanda laki-laki itu bisa diterima itu apa Kak? Maksudnya lamaran itu mantep, sekali lamar diterima maksudnya. belum pernah. Iya. Sing perempuan ya, tak tanyai. Azka sowan. Ya Allah. Yazid. Yazid sowan ke rumah orang tuanya Lulu. Ngapunten Mbah, langsung manggil langsung Abah. Nuwun sewu Mbah. Dia Yazid ini mengutarakan sesuatu, mengutarakan niat baiknya maksudnya. Nuwun sewu Mbah. Suwan kula wonten dalem mriki sepindah inggih menika silaturahmi. Mugi-mugi panjenengan sak keluarga diparingi sehat wal afiat. Tapi Yazid tidak pinter basa krama maksudnya. Tapi berarti itu dudu Yazid iki. Ya mungkin ana sing jenenge Ahmad Yazid, maksudnya dudu Abu Yazid. Kaping kalih niat kula wonten mriki inggih menika badhe serius dhateng putri panjenengan ingkang namine Lulu Alawiyatus Sholihah. Iki contoh iki mah contoh ya. Nah kadang-kadang orang tua perempuan begini. Sampean kok iso cinta atau sayang karo anakku iku buktine apa? Buktine jasa matali. Oh boy. Nah, orang tua itu kan kadang begitu, butuh pembuktian terhadap anaknya. Maksudnya, kalau kamu cinta terhadap anak saya, buktinya apa? Biasanya begitu, gitu. Kita itu banyak yang menemukan tidak 1-2. Terus kemudian pertanyaan itu ada pertanyaan yang merembet. Kamu sudah bekerja atau belum? Pekerjaanmu apa? Kamu lulusan mana? Tingkat apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu maksudnya pekerjaan. Kalau tidak kerja itu seakan-akan kayak tidak bisa menafkahi kan? Nah. Bahkan ada di berita kan? Berita itu saya membaca berita itu masing-masing mertua dari pihak laki-laki dan pihak istri, pihak perempuan, karena mereka akademisi sehingga si laki-laki ini melamar perempuan itu dengan PowerPoint, dengan presentasi. Ono itu beritanya sampai cek wes ono. Jadi orang tuanya itu didudukkan semua, dari laki-laki dan perempuan didudukkan semua di meja bundar, kemudian melihat presentasinya si laki-laki. Jadi ada pendahuluannya, kemudian ada rumusan masalahnya, ada metode dalam mengarungi rumah tangga sampai nanti kesimpulan. Ya Allah. Nah jadi bagaimana lamaran itu bisa tidak tertolak? Di zaman sekarang itu ya bisa ngabari. Maksudnya kan kecuali kalau dijodohkan. Kalau dijodohkan itu biasanya antara laki-laki dan perempuan itu belum kenal. Tapi kadang kan rata-rata itu ya antara laki-laki dan perempuan sudah kenal mesti. Jadi tidak perlu nazar. Nazar wis sawe wisan. Nek kelas ngene iki wis nazar kan. Nah, gara-gara satu kelas misalnya akhirnya cinta lokasi. Nah, kemudian
Ya wis lah, daripada saya itu maksiat, ya mending saya nikah aja. Misalnya begitu nikah, tapi ditanya dulu ke perempuannya. Mengutarakan artinya laki-laki mengutarakan. Karena wanita itu tidak mau untuk digantungkan maksudnya. Digantungkan perasaannya. Sekalipun memang ada indikasi bahwa laki-laki itu memang suka dengan si perempuan, tapi perempuan butuh kepastian. Tidak mau, pasti perempuan tidak mau mendengar perkataan cintanya itu dari orang lain, dari mulutnya sendiri, mulutnya laki-laki itu sendiri. Ya biar. Ya, Nur Aini begitu ya. Ini Nur Aini kan sing HKI, ya begitu ya. Tentang percintaan itu seperti itu ya. Jadi perempuan itu wala tadaruha kal dalile iku ono iku wala tadaruha kal mu'allaqah. Jadi jangan sampai kamu laki-laki menggantungkan perempuan, jangan kamu biarkan perempuan itu kal mu'allaqah seperti sesuatu yang digantungkan. Ojo digantung nih ya. Karena perempuan itu punya hati yang sangat peka. Perempuan itu punya hati yang sangat peka, perasaannya itu lebih kuat. Nah, jadi ojo menang ae ya Mas Udi. Mas Udi itu kalau suka dengan perempuan itu diutarakan. Tapi bagaimana wanita yang kamu suka itu bisa tahu kalau kamu itu suka dengan dia kalau kamu udah mengutarakannya, maksudnya ngono. Akhirnya dipendem jero malah mendem kangen. Ya Allah. Tapi ya kalau sampean itu mengatakan serius atau suka dengan perempuan, itu harus ada kesiapan bahwa kamu itu memang untuk menikahi dia. Kadang-kadang kan ono ya mungkin tidak hanya di UIN, maksudnya di yang lain. Dia berpendidikan, tapi dia menyukai wanita. Cuma ketika diminta oleh wali atau orang tuanya untuk hadir ke rumah, itu tidak mau, tidak bisa. Alasannya alasan lah. nunggu kuliah selesai dulu, misalnya dan sebagainya lah. Mukhtar ahadits iku abdi mawaddataka liman wa'adaka fa inna dzalika asbat. Cara terjemahnya ya abdi mawaddataka liman wa'adaka, utarakan cintamu kepada orang yang engkau senangi. Liman wa'adaka fa inna dzalika asbat, karena sesungguhnya pernyataan cinta itu lebih kuat ketimbang hanya merasakan atau merasa menyukai. Jadi kudu diutarakan. Maksudnya ditembung sih, sampean purun apa mboten kalih kula. Ya maksud dia. Setelah itu kalau memang mau baru datang sebab lamar itu pasti disetujui. Maksudnya ngono. Kadang kadang laki-laki sok pede, laki-laki sok pede. Saya aja kenal akrab dengan bapaknya misalnya, tapi kan tidak akrab dengan ibunya misalnya. Akrab dengan orang tuanya, tapi ternyata ketika sowan, ternyata putrinya tidak mau. Tidak mau. Malah ndak sido sunah nadore. Jadi harus ada walabatuzon bahwa lamarannya itu benar-benar diterima, di ACC maksudnya. Santri-santri biasanya menikah itu tidak memandang pekerjaan. Orang tua yang sudah terdidik itu atau punya anak santri dan orang tuanya santri biasanya tidak mempertanyakan status sosial dari laki-lakinya. Memang serius kepengen nikah dan laki-laki itu memang
mau bertanggung jawab, nah, sudah nikah saja. Kadang setelah itu ya antara laki-laki atau perempuan itu kemudian pisah, dalam arti tidak hidup serumah dulu tapi masing-masing melanjutkan mondok misalnya. Kalau kepengen untuk melanjutkan, misalnya setelah kuliah, nah ini biasanya banyak ini. Setelah lulus S1 perempuan biasanya ono sing mondok tahfidz. Ternyata belum sampai khatam sudah dilamar. Kemudian ya setuju saja, tapi dengan syarat anak saya yang perempuan ini tetap nanti bisa tinggal serumah itu kalau sudah khatam. Jadi setelah ijab qabul itu sing perempuan ya tetap kembali mondok lagi. Tapi kan kembali mondoknya itu kan dalam arti dia sudah menikah. Nah, kalau dia sudah menikah kan berarti ono sing nyambangi, ono sing ngirimi duit maksudnya kan. Nah, dalam artian dia sudah terikat dengan orang lain berarti tidak neko-neko, biasanya begitu. Kamu tahu Syekh Puji? Malah kelingan Syekh Puji aku malah. Gak ngerti Syekh Puji. Ya, saya ternyata update juga oleh. Itu isu sudah lama itu. Syekh Puji itu menikahi istri kedua ya, ini istri keduanya. Menikahi wanita yang usianya masih 12 tahun. Karena itu masih sekolah. Kemudian atas dasar gugatan dari orang banyak bahwa apa yang dilakukan Syekh Puji itu tidak sesuai dengan hak asasi manusia atau mencederai hak asasi manusia terutama perempuan karena menikahi anak usia dini, wanita usia dini. Padahal menurut cerita, menurut riwayat yang ada yang beredar itu perempuannya ridho, yang dinikahi ku ridho sekalipun 12 tahun. Orang tuanya juga ridho, tapi kemudian dipenjarakan. Akhirnya Syekh Puji dipenjarakan gara-gara itu. Tapi kemudian pada akhirnya setelah ijab qabul itu yang perempuan itu yang umur 12 tahun itu mondok di Ploso sampai beberapa tahun, kemudian di usia yang 17 tahun itu baru berumah tangga kemudian punya anak yang pertama. Nah, jadi tidak moro-moro hidup berumah tangga sejak usia 12, tapi nanti ketika memang usianya sudah ideal, maksudnya 17. Akhirnya berita yang ada itu kan muncul lagi beritanya itu bahwa perempuan yang dinikahi Syekh Puji itu sudah memiliki 4 anak dan hidupnya juga hidup seperti orang umumnya, artinya tidak berkesusahan, justru malah rukun dan gampang, maksudnya ekonomi juga gampang karena sambil ini mengurusi kayak perusahaan atau pekerjaan milik suaminya, usaha milik suaminya. Akhirnya dia tumbuh dengan pribadi yang cantik, punya 4 anak, masih muda, kemudian akhlaknya juga baik karena mondok, maksudnya karena dipondokkan. Nah, jadi tidak ada problem setelah itu sudah. Jadi tidak ada problem. Justru hidupnya sejahtera. Kurang kira menit ini 21.22, berarti sampai 21.30. Wanudiba lan den sunataken. Kurang sak titik iki lho. 1 titik ini bener, 1 titik ini. Wanudiba lan den sunataken liman keduwene wong layataya saru kang ora dadi gampang lahu keduwene man apa an-nadzaru ningali. Apa sing den sunataken kinaibul fa'ilnya apa an yursila. Jadi an-nadzar itu fa'il dari yatayasar, an yursila naibul fa'il dari nudiba. Apa an yursila yen to ngutus sapa man layatayasaru lahun nadzar ngutus nahwa mraatin ing sepadane wong wadon tujuane li tata amalaha supaya bisa neliti sapa nahwa mraatin ing maktubah watasifahalan bisa nyifati atau mendeskripsikan
sapa nahwa mraatin ing maktubah lahu marang man layataya saru lahu nazar. Sunnah bagi orang yang tidak gampang untuk bisa nazar karena memang ada suatu hal dia tidak bisa nazar. Sunnah untuk mengutus orang perempuan untuk bisa bertemu dengan maktubahnya, perempuan yang mau dikhitbah. Artinya dia melihat-lihat kemudian menyifati. Nah, jadi tidak usah khawatir ya Mas Udi ya. Tidak usah khawatir sampean setelah ini mau mondok atau sekarang misalnya punya kemauan untuk menikah misalnya. Sudah mau menikah sekarang Pak? Oh, belum. Berarti durung sunnah. Nanti misalnya setelah lulus S1 kemudian Mas Udi ini kepingin menikah tapi masih mondok, masih belum boleh boyong sama kiainya misalnya. Mondok lagi di lain tempat tidak boleh boyong. Dia tidak bisa pulang karena pulang itu dalam rangka untuk nazar. Ya wis ngutus mbak E misalnya. Mbak E atau saudara perempuan atau siapalah kepon A, bibinya dan sebagainya untuk minta tolong sampean ke sana ke rumahnya Zatna misalnya. Ke rumahnya Zatna. Coba kamu tanya-tanya, lihat-lihat Zatna itu kayak apa sih? Zaman dulu aku nggak ada foto, saya kira bisa ada foto, jepret mari. Dulu hanya bisa ya tanya-tanya kemudian menyifati. Oh, Zatna itu seperti ini. Yo Zatna itu lek waya salat ya salat, waya poso ya poso. Oh berarti normal. Jadi ya lanang ya, golek bojo iku sing waya salat ya salat, waya poso Ramadan ya poso. Gampang. Gampang. Wa kharajala dadi kejaba binadzari kelawan ningali apa almasu demek gepok. Fayahrum moko dadi haram apa almasu idlah hajata karena ora ana hajat iku maujud ilahi marang masu. Iku kebolehane hanya nazar, ora oleh demok iku malah penjajakan itu. Cek tak demok sik ora oleh ngawur. Allah. Misalnya Ridho itu kepengen nazar, wajah oke lah dia cantik misalnya. Kemudian karena mengamalkan Fathul Mu'in maksudnya, kan wajah dan kafain maksudnya, kedua telapak tangan. Mbak ngapunten mau lihat telapak tangannya dong. Mau lihat tangannya. Ini Mas. Balik. Boleh nah. Bolak-balik. Dibolak-balik ono. Kok ndak mantep kemudian dipegang. Lho. Dikuaplok ngono. Ridho malah dituampar. Nah, akhirnya ndak situ khitbah. Kak situ sampean jelalatan namanya. Penjajakan ya. Nah, jadi itu ya. Pokoknya jangan sampai ada unsur-unsur sentuh menyentuh itu nanti akan mengakibatkan kepada khutwah ila zina. Ya Allah. Ya karena merasa nyaman, satu kali merasa nyaman, kemudian dua kali merasa lebih nyaman lagi dan seterusnya sampai ada insiden itu, kemudian dia hamil di luar nikah. Naudzubillah lah. Jadi santri matali ya, pesanku ya, santri matali ku laki-laki perempuan ojo goncengan. Jangan goncengan. Laki-laki jangan menggonceng perempuan jangan menggonceng laki-laki. Ojo. Ya kecuali itu memang adik kandungmu atau kakakmu kandung atau memang ada unsur mahram dengan kamu. Ojo. Ya alhamdulillah saya tidak pernah menggonceng perempuan. Jadi masih
Ya enggak tahu bagaimana itu. Karena saya enggak mau, maksudnya ketimbang ya milih jalan aja lah ketimbang goncengan maksudnya. Milih jalan aja. Saya yang jalan, kamu yang naik motor aja lah. Mau jalan enggak kuat di tengah jalan ngegrab. Maksudnya ngono nah. Ya Allah. Ojo jangan. Sampean itu kan sudah menetapkan standar tinggi ya. Seakan-akan orang melihat sampean itu soleh-solehah. Ya Allah, Bapak Mat Ali, Mas-mas Mat Ali, Gus-gus ning-ning mesti soleh-solehah. Mergo apa? Sing digawani bendina iku ya kitab Fathul Muin. Lek ndak nggawa kitab nggawa Quran. Kurang solehah piye aja lah ya. Tapi image kesolehan yang kamu bangun itu menjadi runtuh dengan ada orang yang melihat kamu ternyata boncengan dengan yang bukan mahram atau ajnabiyah. Dilala ternyata Mahat Ali yang kayak begitu, ternyata mau guncengan dan sebagainya lah. Ya, ojo lah jangan. Ya berawal dari goncengan itu biasanya wong-wong kuliah itu bisa rusak. Kuliah bisa rusak. Kata mereka, lo kan punya pacar itu kan menjadi penyemangat. Yalah gombal. Punya pacar itu malah menjadi beban. Ya Bang, pacar itu hanya menjadi beban. Beban karena kamu yang harusnya mikirnya itu fokusnya itu hanya sedikit ditambahi satu orang yang punya penjaluan sing wakeh ngono kae. Janganlah, enggak usah pacaran lah. Pokoknya rabi. Wallahu a'lam bishawab.